Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Pada yang kami hormati Bapak Bayu Hanantasena selaku Presiden Direktur dari PT Aplikasi Nusa Lintas Harta. Selamat datang Bapak. Dan yang kepada kami hormati Bapak Fitrah Muhammad selaku Commercial Director dari PT Aplikasi Nusa Lintas Harta. Selamat datang Bapak. Dan seluruh rekan-rekan dan tidak lupa Ustadz kita yang kali ini akan menyampaikan materi yang sangat luar biasa sesuai dengan tema yaitu Ustadz Arsal Syah. Benar begitu Ustadz? Oh ya, harus koreksi dulu syahnya ini. Oh ya. Jadi, brother and sister, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahmi kembali di kajian duhur yang diadakan oleh Rohis Lintas Arta. Jadi Ustadz, ini kajian kita buat jangan terlalu formal karena ini sebagai tempat istirahat. Weh, karena di tempat kerja juga udah ada tekanan, masa di sini ada tekanan lagi Ustadz, begitu, Ustadz. Mumpung ada presiden ya Ustadz. Oh ya. Salawat bering salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan uswatun hasanah, contoh sebaik-baiknya contoh. Dan semoga apa yang kita lakukan saat ini, tolabul ilmi, silaturahmi ini merupakan salah satu wasilah kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Oke, brother dan sister, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Allahu Akbar. Wah, kalau di sini ada kata-kata Allahu Akbar gitu. Iya. Jadi kita sudah puasa sebanyak 13 hari. Apakah sudah terasa transformasi dirinya? 13 benar ya? Iya. Apakah sudah terasa transformasi diri? Insya Allah ya, kita husnudzon diri kita sudah transformasi diri gitu. Sesuai dengan tema besar Gebiar Ramadan kita adalah transformasi diri bersama Ramadan. Oke, kita coba dulu jargonnya. Wih, pas banget ya bridging ya. Oke, Gebiar Ramadan. Transformasi bersama. Oke lah, udahlah gitu aja. Ya, sengaja MC-nya nggak terlalu baku-baku banget, sengaja disalah-salahin karena kalau formal-formal banget nanti gimana gitu rasanya. Oke, hari ini kita akan sama-sama membahas yang akan dibahas oleh Ustadz adalah iman yang selalu kuat gitu. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Kami harapkan sister and brother dapat memberikan pertanyaan yang sulit nih ke Ustadznya. Seperti itu. Biar Ustadznya juga ya siap Ustadz ya. Masalah. Emang MC doang ya berarti. Jadi sebelum ini mulai ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama dari JIS Rohis Lintas Sarta menyediakan sarana bagi rekan-rekan brother and sister yang hadir di sini maupun yang melalui Zoom untuk dapat berdonasi melalui barcode berikut zakat infak sodako sudah ada yang zakat. Oh ya, nanti silakan melalui JIS ini atau intinya wajib banget untuk zakat kali ini. Lalu untuk informasi selanjutnya adalah Majid MBH yang dimiliki oleh PT Aplikasi Nusa Lintas Arta, yakni menyediakan sarana untuk berdonasi Jumat Berkah. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin berdonasi Jumat Berkah, silakan untuk scan barcode berikut. Karena kalau sekarang donasinya sekarang, wah pahalanya banyak nih teman-teman. Dan informasi selanjutnya adalah bagi rekan-rekan yang belum join grup WAG, WA Muslim Lintas Arta. Boleh Kak? Bener kan Muslim Lintas Arta namanya? Iya. Ya, yang belum join silakan untuk join karena informasi-informasi akan disampaikan di sana, baik itu kajian maupun hal lainnya. Insya Allah seperti itu. Oke, apakah sudah siap hari ini untuk menerima materi? Oke, satu kali lagi Ren cek. Kalau Ren sebut are you ready? Ready, jawabannya ready menggunakan logat daerah masing-masing ya seperti biasa lah ya. Are you ready? Oh iya, kerasa banget Sat. Di sini meskipun berbeda tapi tetap satu Sat. Woi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Arsyal Syah untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bi da'watihi wa man sana bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang kita tidak pernah bisa menghitungnya, apalagi membalasnya. Tapi kita hanya diperintahkan untuk mensyukurinya. Bahkan ketika kita mampu mensyukurinya, maka Allah akan menambahkannya. Berarti semakin banyak lagi yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita kira-kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Dan mudah-mudahan nikmat itu Allah selalu jaga untuk kita, baik nikmat sehat, nikmat Islam dan iman, nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita tidak hanya berkumpul sebagai makhluk, tapi kita berkumpul sebagai hamba yang ruku dan sujud kepadanya. Dan mudah-mudahan ketika Allah memanggil kita kembali, kita pun kembali dalam keadaan ruku dan sujud kepadanya. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, kelak Allah juga akan mengumpulkan kita di dalam surganya nanti. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Presiden, mohon izin untuk pertama untuk duduk di atas gitu. Bapak dan Ibu ada di bawah, dan mohon izin untuk saya menyampaikan sesuatu karena tugasnya begitu, ya. Jadi bukan saya apa nggak mau mengizinkan Bapak untuk bicara. Senang sekali kalau Bapak Ibu yang mau bicara, saya yang mendengarkan. Ya. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, temanya iman yang selalu atau terus kuat. Ya. Sebelum saya masuk ke situ, ya, kita perlu memahami bahwa makna iman yang terus atau selalu kuat ini bukan berarti kemudian iman yang grafiknya tuh naik terus gitu. Kenapa? Karena jelas al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Nggak ada iman itu yazidu wa yazid. Nggak ada. Naik dan naik gitu. Ntar jadinya naik ke puncak gunung. Ya, naik dan turun. Artinya ada kondisi di mana iman itu menguat, ada di kondisi di mana iman itu melemah. Namun, seorang muttaqin, dan kita tadi dibilang bertransformasi, ya. Bertransformasi berarti kalau ngomong transformasi nanti jadi dari truk jadi Optimus Prime kan begitu. Bertransformasi itu kan dari amanu menjadi takwa, ya kan? Dari beriman menjadi la'allakum tattaqun. Nah, maka ketika kita bicara tentang muttaqin, orang yang bertakwa, dia bukan orang yang imannya selalu begini, enggak. Dia pasti niscaya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawabun. Ya, bahwa semua anak Adam kata Rasulullah itu pasti berdosa. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan akan selalu ada dosa harian yang kita lakukan. Nih, setiap hari itu akan selalu ada dosa yang kita lakukan. Semua anak Adam itu berdosa. Khatta'un. Wa khairul khatta'in, tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa. Ya, jadi orang yang berbuat dosa aja ada sebaik-baiknya gitu. Ya, sebaik-baik orang berbuat dosa at-tawwabun, yang bertaubat. Ya. Bahkan pertaubatan orang yang berdosa itu lebih Allah cintai daripada kesombongan orang yang beribadah. Ya, air mata orang yang menangis karena menyesali dosa dan maksiatnya itu lebih mulia dan lebih Allah cintai daripada rasa bangga dan sombong seseorang dengan ibadahnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah namun muttaqin itu ketika dia naik, ya, naik 5, kemudian turun nih mengalami pelemahan,
maka turunnya dia bisa kendalikan. Nggak sampai kemudian terjun bebas. Naik ke 5, turun 2 dia tahan. Kemudian dia coba untuk naik lagi. Naik lagi 3, turun 1 dia tahan. Lalu dia naik lagi 7, turun 5 dia tahan. Yang jika proses itu setiap titik-titik, baik titik kenaikan atau titik penurunannya itu dihubungkan, maka yang terjadi garisnya naik ke atas. Jadi terus kuat itu adalah garis resultantenya, tapi bahwa di balik garis itu ada proses dinamikanya gitu. Bahkan jamaah sekalian, bahkan seorang Hanzalah, ya, Hanzalah ini salah seorang sekretaris Nabi. Ya. Satu hari dia datang ke rumah Abu Bakar dan kemudian dia katakan Hanzalah sudah munafik. Ya. Sekretaris Nabi kemudian melakukan pengakuan. Sungguh wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah munafik. Abu Bakar kaget, ditanya, kenapa engkau berkata engkau sudah munafik? Bagaimana mungkin aku tidak munafik? Ketika aku bersama dengan Nabi, terasa keimananku begitu tingginya. Terasa seakan-akan surga itu di depan mata. Tapi begitu aku kembali ke rumah, ya, aku tidak lagi berada di sisi Nabi, maka kemudian aku asyik dengan duniaku. Aku berkumpul dengan istriku, dengan anak-anakku. Aku bercanda. Seakan-akan aku melupakan akhirat dan asyik dengan duniaku. Lalu kata Abu Bakar, oh kalau gitu sama dong, saya juga begitu, kata dia. Ya. Lalu datanglah dua orang ini menemui Nabi. Menemui Nabi. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sungguh kami telah munafik. Ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau berkata bahwa kalian telah munafik? Diceritakan sebagaimana diceritakan oleh Hanzalah. Lalu Rasulullah tersenyum dan Rasulullah mengatakan, sungguh jika keadaan kalian selalu dalam keadaan yang naik gitu, ingat kepada Allah dalam ketaatan, itu lebih baik. Tapi sesungguhnya, ya kan, Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima amalmu hingga engkau yang merasa bosan dengannya. Ya. Artinya apa? Bahwa ada yang namanya saatan-saatan. Semua itu ada waktu-waktunya. Ya. Jadi ketika waktunya kita sahabat, waktunya bersama Nabi, ya bersama Nabi. Dan nikmati, rasakanlah apa yang bisa dinikmati ketika bersama Nabi. Tapi ketika tidak bersama Nabi, bersama dengan keluarga, maka rasakan dan nikmatilah apa yang bisa dinikmati bersama keluarga. Selama dia tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia bukanlah bentuk kemunafikan. Gitu. Jadi semua ada waktu-waktunya. Kalaupun bahkan lalai saja, kan, maka ada waktunya untuk memperbaiki kelalaian itu. Sehingga sahabat itu selalu saling mengajak, ijlis bina nu'min sa'ah. Yuk kita duduk sebentar untuk, kan, meningkatkan keimanan kita. Gitu. Jadi semua nggak kemudian selamanya duduk gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Begitu pula misalnya ketika Allah sebutkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, 134 dan 135. Ya, ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada, ya kan, ila maghfirah, kepada ampunan Allah, wa jannatin, dan kepada surganya, arduh samawati wal ardi, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan, disiapkan, dijadikan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapakah orang bertakwa itu? Allah sebutkan ciri orang bertakwa di ayat 134 dan 135-nya. Di ayat 134 Allah mengatakan allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul wallahu yuhibbul wallahu yuhibbus sabirin. Ya. Jadi orang bertakwa itu cirinya itu 3 plus 3. 3 yang pertama Allah katakan yunfiquna fis sarra, berinfak dalam keadaan
lapang, waddarra, dan dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan dia menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan kemudian dia menyempurnakan, ya kan, dengan memaafkan orang lain. Ya, jadi menahan amarahnya terhadap orang yang mengganggu, ya kan, dan menyakiti dia, dan kemudian menyempurnakan dengan memaafkan orang tersebut. Ini yang baiknya nih tiga. Tapi kemudian disebutkan di ayat 135-nya yang kebalikannya. Wallazina iza fa'alu fahishatan. Orang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia melakukan fahisyah, kekejian. Jadi orang bertakwa bahkan bisa berbuat keji. Ya. Au zalamu anfusahum. Bahkan dia melakukan kezaliman untuk dirinya sendiri. Ya. Fahisyatan itu kekejian, berarti maksiat, dosa yang dia lakukan berdampak kepada orang lain. Dalam hal ayat ini. Dan zalamu anfusahum berarti dia melakukan kesalahan dan maksiat yang dampaknya untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian apa kata Allah? Zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Tapi mereka bukanlah orang yang kemudian berlarut-larut di dalam maksiat dan kesalahannya. Mereka adalah orang yang begitu dia melakukan kesalahan, maka segera sesaat setelah itu dia ingat kepada Allah, ingat dengan kesalahan yang baru dibuat dan itu adalah dosa, maka kemudian dia menyusulnya dengan fastaghfaru li dzunubihim, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dibuatnya. Jadi dia melakukan dosa dan kesalahan itu bukan karena sengaja, tapi karena khilaf. Jadi muttaqin tidak mungkin fasik. Ya. Muttaqin mungkin berbuat salah, berbuat maksiat. Tapi maksiat dan salahnya karena khilaf. Tergelincir. Khilaf itu kata Ibnu Qayyim adalah saat akal manusia itu ditutupi oleh syaitan. Ya, berbeda dengan fasik. Fasik itu mukmin dari kalangan orang-orang beriman juga. Tapi orang fasik dia melakukan kesalahan dan maksiat bukan karena khilaf, karena kesadaran. Dia sadar, dia tahu itu salah, dia tahu itu buruk, dia tahu itu berdampak dosa, tapi dia tetap kerjakan. Bahkan kemudian nanti berlarut-larut dan akhirnya dia menikmatinya. Berlarut-larut sampai kemudian akhirnya dia menganggap itu bukanlah kesalahan. Itu namanya fasik. Makanya fasikun itu statusnya sama dengan munafikun dan kafirun. Yaitu khuruj min ta'atillah. Keluar dari taat kepada Allah. Beda dengan muttaqin yang tergelincir. Ya, dia khilaf, dia tergelincir, kepleset. Bukan pengen kepleset. Tapi tidak sengaja ke. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Sehingga ketika kita bicara iman yang selalu kuat, kondisinya itu begitu, ada dinamika. Nah pertanyaannya, bagaimana supaya iman selalu kuat? Jika kita ingin menjadi sesuatu, maka contohlah, ya kan, seseorang yang memiliki sesuatu itu. Jadi kalau kita ingin punya iman yang selalu kuat, maka contohlah orang-orang yang punya iman selalu kuat. Dan tidak ada orang yang imannya selalu kuat sebaik-baik selain daripada para sahabat. Saya jangan ngomongin Rasulullah, kalau Rasulullah mah nggak pernah salah. Ya, ini kan kita ngomongin yang pernah salah gitu. Ya, kalau Rasulullah pasti. Ya. Makanya Rasulullah katakan sebaik-baik kurun, sebaik-baik generasi adalah generasi para sahabat. Gitu. Jadi kalau bicara tentang kekuatan iman yang terus terjaga dengan dinamikanya, maka sahabatlah. Nah pertanyaannya, ya kan, gimana supaya kita jadi seperti sahabat? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ya, kalau sekalian melakukan Allah. Bisa. Maka kalau buka suratul Waqiah, ya, kan Allah membagi manusia menjadi tiga golongan. Sabiqun as-sabiqun. Ashabul yamin
wa ashabus shimal. Ashabus shimal di neraka. Tapi sabiqun as-sabiqun dan ashabul yamin di surga. Kok di surga ada dua kelompok? Bedanya apa? Nah, yang disebut dengan sabiqun as-sabiqun adalah sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari generasi awal agama ini dan sedikit dari generasi akhirnya. Generasi awal itu siapa? Sahabat. Sahabat itu disebut sabiqun as-sabiqun. Yang terdahulu di antara yang terdahulu. Yang pertama di antara yang pertama. Dialah leader dalam setiap kebaikan. Tapi yang namanya ashabul yamin, sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Banyak dari generasi awal dan banyak juga dari generasi akhir. Jadi bahkan yang namanya generasi sahabat pun tidak semuanya sabiqun as-sabiqun. Ada juga yang ashabul yamin. Sabiqun as-sabiqun itu leader dalam setiap baik. Yamin itu adalah ya, bahwa sekalian memuliakan Allah. Nah, ketika dia bicara sabiqun, banyak dari kalangan sahabat, tapi sedikit dari kalangan generasi setelahnya. Dan setelahnya itu termasuk kita. Berarti kita bisa masuk dalam kategori kelompok yang sama dengan para sahabat, yaitu sabiquna sabiqun. Nah, untuk menjadi seperti itu, maka contohlah para sabiqun. Para sahabat. Nah, pertanyaannya, bagaimana atau siapakah sahabat? Sebelum saya lanjut, saya sampai jam berapa? 13.10. Oke, sekarang 12.51 ya. Berarti kurang lebih 19 menit lagi. Oke, baik. Imam Al-Auza'i ya, itu menyebutkan bahwa yang namanya sahabat Nabi itu punya kriteria, punya kekhasan. Ada 5 ciri khas sahabat. Ya. Yang ini nanti kita coba untuk menjadi sepertinya supaya kita punya iman yang selalu kuat. Yang pertama, ciri khas sahabat itu adalah disebut oleh Imam Al-Auza'i itu dengan istilah nuzumul jamaah. Nuzumul itu dari kata nizam. Ya, tatanan, sistem. Sahabat itu adalah orang-orang hidup dalam sistem berjamaah. Ya. Tidak nafsi-nafsi, tidak sendirian. Nafsi-nafsi bahasa apa ya? Nah, bahasa Arab di Indonesiain. Ya, sendiri-sendiri gitu. Ya. Sehebat apapun pukulan, keburukan yang dihadapi oleh kaum muslimin, tidak ada sahabat yang kemudian memilih untuk insilah, untuk keluar dari kumpulan kaum muslimin, mencari selamat sendiri. Seburuk apapun mereka akan hadapi bersama. Maka ada ulama yang mengatakan, ya kan, jika berkumpul bersama kaum muslimin saja engkau bisa begitu ringkihnya, bagaimana jika engkau sendirian? Iya kan? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada yang mencoba insilah keluar dari kumpulan dan himpunan kaum muslimin, contoh itu terjadi ketika di perang Tabuk. Ya, ketika ada di antara sahabat yang gak ikut dalam rombongan yang pergi ke Tabuk. Itu kan memisahkan diri namanya. Tidak ingin membersamai. Disebabkan apa? Karena di Tabuk pada saat itu, di saat perang Tabuk terjadi, kondisi itu lagi paceklik dan musim panas. Jadi nggak nggak enak kalau keluar dari rumah itu, nggak nyaman. Apa yang diberikan sebagai hukuman oleh Rasulullah, ya kan, atas perintah Allah kepada 3 orang sahabat yang salah satunya adalah Ka'ab bin Malik, dikucilkan selama 40 hari. Dikucilkan dalam arti dia boleh tinggal tetap di kota Madinah, dia boleh tinggal di rumah, tapi semua orang tidak boleh menyapa dia dan menyahuti sapaan dia. Hatta istrinya. Sehingga ketika dia membujuk istrinya, istrinya memilih untuk kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga Ka'ab mengatakan, wallahi demi Allah, hukuman dengan cara aku disuruh berangkat berperang menghadapi ratusan orang
itu lebih aku sukai daripada menghadapi hukuman seperti ini. Iya. Jadi kalau berpisah dari kaum muslimin itu berat sekali hukumannya. Sahabat langsung dihukumi di dunia oleh Rasul. Kita Rasul sudah nggak ada. Dihukuminya di mana? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad disebutkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al arwahu junudun mujannadah. Eh, Fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu kata Rasulullah, ruh-ruh itu, arwah itu jamak dari ruh. Ruh itu satu ruh. Kalau arwah itu banyak ruh. Ruh-ruh itu junudun mujannadah. Seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Yang berhimpun dan berbaris. Ya kan? Lalu kata Rasulullah, "Fama ta'arafa minha", jika mereka saling mengenal, ya adalah mereka akan mengikat solid dan kuat. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, tapi jika mereka saling tidak mengenal, maka mereka akan saling benci dan kemudian berpisah, bercerai-berai. Artinya Rasulullah yang mengatakan bahwa mukmin itu hidupnya memang berhimpun, tidak sendiri-sendiri. Ya. Sehingga dalam satu hadis disebut yadullaha ma'al jamaah. Ya, kekuatan Allah itu ada bersama orang yang hidup dalam berjamaah. Bahkan seorang Huzaifah bin Yaman pernah merasakan. Satu hari Huzaifah didatangi oleh Umar. Umar mengatakan kepada Huzaifah, Huzaifah ini adalah sahabat yang paling tahu ciri-ciri orang munafik. Karena Rasulullah memberitahukannya hanya kepada dia, dan bahkan Rasulullah menjadikan dia sebagai pencatat nama orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Yang tidak seorang pun tahu kecuali Rasulullah dan Huzaifah. Sehingga ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar itu bertanya kepada Huzaifah, ya Huzaifah, adakah aku masuk di dalam catatanmu? Umar bertanya, adakah aku masuk di dalam catatanmu? Saking takutnya masuk dalam kategori orang munafik. Itulah muttaqin. Ya, beda sama muttaqin zaman sekarang. Gitu. Ngerasa paling tidak munafik. Gitu. Ya, nggak takut dengan kemunafikan. Wah, saya beriman kok, saya nggak munafik. Gitu. Padahal orang mukmin itu justru takut sekali kalau seandainya dia memiliki ciri-ciri kemunafikan. Nah, Huzaifah itu satu kali didatangi Umar. Kemudian apa kata Umar? Ya Huzaifah, bersihkan hartamu, maka infakkanlah. Kaget Huzaifah. Ujuk-ujuk Umar, nggak ada hujan, nggak ada angin gitu. Tiba-tiba datang bilang bersihkan hartamu. Ya kan sewot juga dia. Ibaratnya harta saya bersih. Ya kan? Saya nggak pernah mencarinya dari tempat yang haram, wahai Umar. Hartaku bersih. Ya. Artinya kalau mau nyuruh sedekah mah suruh aja. Sedekah ya Huzaifah, nggak perlu bilang bersihkan hartamu. Kan kesannya harta gue kotor gitu. Nggak terima Huzaifah. Dia ngadu kepada khalifah, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan. Ketika diceritakan, dipanggil Umar. Apa kata Abu Bakar? Ya Umar, sungguh aku menjadi saksi harta Huzaifah bersih. Kata Umar, ya wes. Saya makan cuma tawasabil hak. Ya kan? Eh, Umar tuh tipenya begitu. Memang ngomongnya kadang-kadang nggak ada remnya. Cuma nothing tulus gitu. Udah selesai, ya kan? Pulang. Di malam hari Huzaifah mimpi. Dan ketika dia bermimpi, dia mimpi dia lagi bermain-main di pantai. Coba bayangkan orang tinggal di gurun dikasih mimpi sama Allah di pantai. Dia lagi main-main di pantai, tiba-tiba dia keseret sama arus bawah itu kan ketarik kaki kan lama-lama. Sampai kemudian keseret, laut itu berpalung, plus kejeblos dia kan. Dia coba minta tolong angkat tangannya. Banyak sahabat di pantai, di tepi pantai banyak sahabat.
Dan mereka lihat Huzaifah kayak orang gelagapan. Tapi apa? Mereka menganggap, Huzaifah jago berenang, nggak mungkin. Dia gimmick aja tuh gitu. Ya sebagaimana Huzaifah paling tahu mana munafik, mana enggak gitu. Jadi sahabat mah sikoh bener sama Huzaifah, percaya betul. Dia pura-pura aja tuh gitu. Nggak mungkin dia nggak bisa berenang, bisa. Sampai kemudian tangan itu tidak lagi muncul di permukaan, tiba-tiba kemudian ada sebuah tangan yang mengambilnya, lalu membawanya ke tepi pantai, dan ketika pantai diletakkan, lalu dibikin siuman. Ketika siuman, dia membuka mata, maka yang pertama kali dilihat wajah itu adalah Umar bin Khattab. Terbangun dia, besok paginya dia langsung datangi Umar dan dia peluk Umar sambil meneteskan air mata. Dia katakan, terima kasih Umar, engkau telah menyelamatkanku. Ya. Paham maksudnya Pak ya? Gitu. Bahwa sekalian menekan Allah Subhanahu. Itulah enaknya hidup kalau bersama-sama. Gitu. Kita salah ada yang ngingetin, jangan sendirian. Ya, bahwa sekalian. Itu ciri sahabat yang pertama. Lalu ciri sahabat yang kedua kata Imam Al-Auza'i, ittiba'us sunnah. Sahabat itu adalah orang yang selalu mengikuti sunnah. Jadi wajar kalau kemudian misalnya ada banyak praktek ibadah yang kita lakukan itu ikhtilaf, berbeda. Ada yang tahiyatnya, telunjuknya bergerak-gerak, ada yang enggak. Ya kan? Ada yang sedekap, ada yang enggak. Kenapa berbeda? Karena periwayatan hadis yang digunakan berbeda. Dari sahabat yang berbeda. Loh kok sahabat bisa beda? Karena sahabat itu prinsip amalnya adalah dia melakukan apa yang dia lihat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh jadi ada sahabat yang menyaksikan Rasulullah melakukannya di saat kondisi tertentu. Ada sahabat yang melihat Rasulullah melakukan dalam kondisi yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan. Seperti itu. Bahwa sekalian menaikkan Allah SWT. Semua sahabat ittiba'us sunnah. Dia selalu ngikutin apa yang dia lihat dari Nabi. Dia ngikutin apa yang disampaikan oleh Nabi. Walau ada juga sahabat yang dia nggak ngelihat Nabi, dia nggak dengar Nabi, tapi kemudian dia berkreativitas membuat sesuatu, tapi kemudian terdengar oleh Nabi, lalu kemudian Nabi mendiamkannya. Dan itu masuk dalam kategori sunnah. Namanya sunnah takririyah. Gitu. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi di antara sahabat yang paling ittiba'us sunnah, ya, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan dalam satu cerita, ini bukan Abu Bakar nih, saya pengen cerita yang lain. Ali bin Abi Thalib. Satu hari dia melakukan perjalanan safar bersama seorang sahabat. Sampai tiba di satu daerah, satu tempat, ada sebuah pohon di sana. Lalu Ali memutari pohon itu. Setelah muterin, tak baru lanjutin perjalanan. Sahabat ini bingung. Ya, iseng banget pakai diputerin, lurus aja langsung. Kenapa? Apa kata Ali? Dulu ketika aku berjalan bersama Nabi, Nabi melakukan itu. Coba, saking pengen ngikutinnya sampai begitu Pak. Dan Abu Bakar, ya kan, Bapak sekalian, dia mengatakan tidak ada satupun yang dilakukan Rasulullah yang aku tinggalkan. Karena aku khawatir jika aku meninggalkan satu saja yang dilakukan oleh Rasulullah, aku khawatir aku akan tersesat. Itu makanya di masa kekhalifahan Abu Bakar, tidak ada satupun yang beda dengan masa Nabi. Plek-plekan. Walaupun Umar gemes. Kenapa? Ada kondisi-kondisi yang berbeda dan Umar memberikan saran, Abu Bakar tidak menurutinya. Termasuk memberhentikan Khalid bin Walid yang ketika itu menjadi panglima perang di zaman Abu Bakar. Umar katakan dalam tanda petik, pecat dia, hentikan dia. Bukan karena sentimen Umar, enggak. Tapi karena banyak kaum muslimin sudah mengkultuskan Khalid. Menisbatkan kemenangan kepada Khalid. Padahal waman nasru illa min indillah.
Kemenangan itu dari Allah. Tapi banyak kaum muslimin, kalau Khalid yang berangkat, pasti menang. Gitu. Ini penyakit, ini berbahaya buat akidah umat, kata Umar. Yang saya yakin Abu Bakar pun menyadari itu. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Wallahi wahai Umar, demi Allah, bagaimana mungkin aku akan menyarungkan pedang Allah yang dihunuskan oleh nabinya? Emang gue siapa? Kan julukannya Khalid itu Syaifullah al-Maslul. Lengkapnya itu. Pedang Allah yang dihunuskan. Siapa yang menghunuskan? Nabinya. Karena julukan itu Rasulullah langsung yang memberikan. Jadi dia pedang Allah lalu dihunuskan sama nabinya dikeluarkan dari sarungnya. Terus saya suruh masukin lagi ke sarung. Siapa saya? Kata Abu Bakar. Itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'us sunnah. Itu ciri yang kedua. Lalu ciri yang ketiga, saya percepat karena 5 menit lagi ya. Tilawatil Quran. Ya, itu kekhasan sahabat, ya kan? Mereka adalah orang yang selalu mendawamkan Al-Quran di dalam hidup mereka. Saya sebut satu saja contoh. Ya, ini salah satu contoh terbaik. Seorang Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, Utsman itu sholat witir yang 1 rakaat terakhirnya, ya, sholat witir 1 rakaat terakhir. Setelah waladhdallin amin. Dia baca dari mulai alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilah. Dari awal juz sampai akhir juz. Dari juz 1 sampai juz 30. 1 rakaat selesai. Di 1 rakaat witirnya. Witir doang. Witir pun bukan 3, yang 1 rakaat terakhirnya. Itu selesai itu khatam 30 juz. Gitu. Kita berkali-kali witir nggak khatam-khatam gitu. Ya, oleh sekalian. Maka Utsman itu pernah berkata, apa kata Utsman? Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Jika seandainya bersih hatimu, tahurat qulubukum, ma syabi'tum min kalami rabbikum, maka kamu tidak akan pernah merasa kenyang dengan kalam-kalam Tuhanmu. Orang kalau nggak merasa kenyang bawaannya makan terus kan. Kalau nggak merasa kenyang sama Al-Quran bawaannya pengen baca terus. Dan Utsman membuktikannya. Beda sama saya ngomong doang. Gitu. Iya kan? Jamaah sekalian. Saya nggak sanggup Pak. Itulah para sahabat. Maka wajar jika kemudian mereka adalah orang-orang yang terjaga hatinya. Orang kalau terjaga hatinya, bercahaya hatinya, maka imannya akan selalu terjaga. Lalu bagaimana mungkin mereka akan bermaksiat dengan sengaja? Tak mungkin. Ya, jamaah sekalian. Tahurat, udah tahur, udah bersih hatinya. Nggak ada lagi dosa di dalamnya. Kecuali dosa-dosa kecil yang nggak sengaja, yang memang niscaya dalam setiap hari. Maka ini sebagai perumpamaan. Ada dialog antara seorang putri, anak kecil perempuan dengan ayahnya. Kata putrinya, ayah, bisakah kita hidup dalam 1 tahun tanpa berbuat dosa? Kata ayahnya, nggak mungkin nak, nggak mungkin. Setahun itu lama, 365 hari. Baik ayah, kalau gitu bisakah kita hidup dalam 1 bulan tanpa berbuat dosa ayah? Nggak mungkin katanya. Masih cepet ayahnya ngomong jawabnya. Nggak mungkin. Nah. Kalau gitu ayah, bisakah kita hidup dalam 1 pekan, 1 minggu tanpa berbuat dosa? Ayahnya diam sejenak. Nggak mungkin. Nah. Nggak mungkin. Kalau begitu ayah, bisakah kita hidup dalam 1 hari tanpa berbuat dosa? Ayahnya diam agak lama. Mikir dia. Tapi ujungnya nggak mungkin. Nah, 1 hari itu masih lama. Masih ada dosa yang mungkin kita lakukan. Kalau begitu ayah, mungkinkah kita hidup dalam 1 jam tanpa berbuat dosa? Makin lama ayahnya mikir. Sampai kemudian,
60 menit itu lama nak, nggak mungkin nak, nggak mungkin. Kalau begitu ayah, mungkinkah seorang itu hidup dalam 1 menit tanpa berbuat dosa? Tambah lama ayahnya berpikir dia sampai kemudian. Kayaknya mungkin deh kalau 1 menit nak. Mungkin 1 menit seorang itu hidup tanpa berbuat dosa. Apa jawaban putrinya? Kalau begitu ayah, mulai detik ini, mulai hari ini, aku akan hidup dari menit ke menit. Ya. Bapak sekalian mulakan Allah. Yang keempat, 2 menit lagi. Ciri khas dari sahabat itu yang keempat adalah imaratul masjid. Imaratul masjid. Ayatnya di mana? Surat At-Taubah ayat 18. Inna ma ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata'az zakah dan seterusnya. Ya'muru masajidallah. Bapak sekalian, dalam bahasa itu ada ya'muru, ada yu'ammiru. Artinya sama-sama memakmurkan. Tapi ya'muru itu masdarnya adalah imarah. Sementara yu'ammiru masdarnya adalah takmir. Kalau di kita masjid namanya apa? Pengurus masjid. Takmir kan? Tahu nggak? Yu'ammiru yang masdarnya takmir itu artinya memakmurkan masjid dengan cara menghias bangunannya, mempercantik, ya kan? Ya. Sementara kalau ya'muru di ayat ini itu masdarnya adalah imarah. Imarah artinya memakmurkan masjid dengan berbagai aktivitas ketaatan. Salat, zikir, wirid, ya kan, iktikaf di masjid dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat masjid di negeri kita kok banyak yang berlomba bermegah-megah, mempercantik bangunan sehingga jadi destinasi wisata gitu. Masjid wisata. Sementara kalau ibadahnya kosong, iya kan? Nggak ada. Kenapa? Karena salah dalam memberikan nama. Pengurusnya namanya Dewan Takmir Masjid. Gitu. Karena apa? Nama itu mengikat makna, makna itu mengikat perbuatan. Orang hanya akan berbuat berdasarkan makna yang dia pahami dan makna itu berdasarkan nama yang ada. Maka hati-hati dengan nama. Jadi kalau mau masjid kembali rame, yang pertama kali bukan mikirin nih strateginya apa enggak. Ganti dulu. Jangan Dewan Takmir Masjid, tapi Dewan Imarah Masjid. Makanya di Imam Al-Ghazali menyebutnya Imaratul Masjid. Bukan takmir masjid. Para sahabat itu imaratul masjid. Orang yang memakmurkan masjid dengan aktivitas-aktivitas. Bukan memperindah, mempercantik bangunan-bangunannya saja. Dan yang terakhir, Bapak sekalian, kan, ciri sahabat itu adalah jihad fi sabilillah. Mereka orang yang selalu gemar dan tidak pernah ketinggalan dengan jihad fi sabilillah. Baik jihad dalam makna besarnya al-qital di medan perang maupun jihad dalam makna lain, ya, yang diantaranya Imam Abu Hanifah itu menyebutkan bahwa makna jihad itu adalah optimalisasi potensi jiwa dan raga untuk tegaknya kalimat Allah. Makanya nanti jihad ada 3 wujudnya. Ada jihad al-qital, ada jihad amar ma'ruf nahi mungkar, ada jihad dengan jihadun nafs, bersungguh-sungguh dengan dirinya. Dan sahabat memenuhi 3 kategori itu semua. Dan ketika kita selalu apa bersungguh-sungguh dengan diri kita, insya Allah iman kita tuh akan naik terus, Pak. Kalau kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan terjaga. Banyak orang, wah saya belum waktunya amar ma'ruf nahi mungkar, saya nggak bisa lah nasihat orang, saya masih jelek. Enggak, ya kan? Enggak perlu nunggu bersih karena nggak ada orang bersih. Justru ketika kita dalam keadaan yang buruk, kemudian kita menasihat yang baik, maka kalimat nasihat itu menjaga kita dari melakukan yang buruk. Kenapa? Karena kita tahu kan, bahwa Allah berfirman dalam surat As-Saff,
Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah atas orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Karena dia tahu bahwa menyampaikan yang baik itu perlu dia lakukan, harus dia lakukan ketika dia tahu, sementara dia belum melakukannya. Kewajiban menyampaikan yang tidak hilang dengan dia belum melakukannya. Ya, setelah saya sampaikan ini bapak-bapak, ibu-ibu jadi tahu kan, punya kewajiban menyampaikan walaupun mungkin belum melakukannya. Kewajiban menyampaikan apa yang kita tahu itu lebih dulu daripada untuk melakukannya. Walaupun belum melakukan, sampaikan. Tapi ketika kita sudah menyampaikan, saat itu kemudian, wah daripada saya dibenci sama Allah, mendingan saya kerjain mulai sekarang. Karena kalau nunggu ngerjain baru nyampein, yakin nggak akan pernah nyampein. Kenapa? Nggak akan dikerja-kerjain. Ntar aja lah, ntar aja, mumpung masih muda, ntar aja tua-tuaan dikit, ntar udah tua, belum kerut-kerut ini, ntar tunggu bekerut, ntar udah bekerut, aduh udah lemah, udah dapat uzur, pasti nggak apa-apa, enggak, akhirnya enggak kan gitu. Gitu. Wallahualam bishawab, itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ustadz Arsal Syah atas materinya. Silakan pada brother dan sister yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya. Apakah ada dari brother atau sister yang bertanya? Baik. Oh ada. Izin bertanya tadi terkait pertanyaan seorang anak ke ayahnya ya, terkait kita hidup dari menit ke menit. Itu kalau kita bisa gali lebih dalam maknanya seperti apa sebetulnya? Terima kasih. Yang hidup dari menit ke menit tuh. Kalau kita gali secara mendalam seperti apa maknanya itu? Baik Bapak sekalian, apa maknanya dari hidup dari menit ke menit? Bahwa jika setiap menit melakukan dosa, sebutlah di ujung menit, ya kan? Hidup dari menit ke menit, setelah di ujung menit, maka dia memuhasabahi hidup yang 1 menitnya. Dan menyiapkan untuk hidup yang 1 menit berikutnya. Bahkan kalau di sahabat itu, ada yang mengatakan begini, sungguh, ya kan? Ini jangan dianggap sebagai gimmick doang atau lebay ya, enggak. Tapi diambil hikmahnya saja. Ada sahabat yang mengatakan, sungguh aku selalu memuhasabahi langkah kaki kananku setiap kali aku melangkahkan kaki kiriku. Dan aku memuhasabahi langkah kaki kiriku ketika aku melangkahkan kaki kananku. Bukan lagi dari menit ke menit Pak. Ngelangkah kaki kanan dia muhasabahi langkah kiri, langkah kaki kiri dia muhasabahi langkah kaki kanannya tadi. Artinya apa? Artinya bahwa dosa itu niscaya Pak. Kita nggak bisa menghindar dari dosa. Tapi jangan keniscayaan dosa membuat kita nggak gampangin dosa. Kalau keniscaya udah apa apa nggak mungkin ente nggak buat dosa nggak mungkin deh, mending let it flow. Ya. Ini salah menggunakan let it flow, ya kan, air. Iya kalau let it flow ujungnya di samudra ampunan Allah. Kalau ujungnya di comberan, gitu, gitu. Ya artinya apa? Muhasabah, muhasabahilah setiap apa yang kita lakukan. Setidak-tidaknya setiap malam. Ya. Jadi muhasabahnya seorang mukmin yang ideal itu di akhir hari. Sebelum dia tidur, dia muhasabi apa yang dia lakukan. Supaya apa? Supaya ketika dia tidur, dia nggak bawa tidur bareng dosanya. Jadi dosanya disingkirin sebelum dia tidur. Karena apa? Karena dia sadar, boleh jadi dia mati lagi tidur. Kalau mati lagi tidur sementara dosa ikut bareng tidur berarti dia mati dengan membawa dosa. Maka jika dia mati saat dia tidur, dia ingin pastikan bahwa sebelum tidur dosa itu disingkirkan dari dirinya. Sehingga seandainya dia mati saat tidur, dia mati tidak dengan membawa beban dosa. Ya, jadi hikmahnya apa? Ya, taubati dan istighfari setiap kesalahan yang kita lakukan. Makin cepat, makin baik.
makin lambat, makin buruk. Makanya orang-orang saleh itu tidak memandang dosa itu kecil dan besar. Kalau kita kan dosa kecil ini gitu. Orang-orang saleh itu dia mengatakan apa? Jangan kau pandang dosa yang kau lakukan, tapi pandanglah zat yang kau ingkari saat dosa itu kau lakukan. Jadi walaupun dosanya kecil, sesungguhnya dosa kecil ataupun besar, hakikatnya sama. Sedang mengingkari Allah. Maka apa? Dosa kecil pun rasanya berat. Makanya kembali kepada hadis Nabi tadi. Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam itu berdosa. Tapi wa khairul khatta'in. Sebaik-baik orang berdosa adalah yang bertobat. Maka bertobatlah secepat yang kita bisa. Kenapa saya bilang harian? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, apa kata Rasulullah? Sungguh Allah membuka lebar ampunannya di malam hari untuk menerima tobat orang yang bermaksiat di siang hari. Dan Allah membuka lebar ampunannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang bermaksiat di malam hari. Artinya apa? Allah selalu membuka pintu taubatnya kapanpun. Dia menunggu hambanya datang. Cuma hambanya yang sering gak datang-datang. Gitu. Maka sebelum telat, segeralah bertaubat. Wallahu alam bisawab. Baik. Ya, sepertinya tidak. Ada lagi satu. Oh, ada. Satu terakhir. Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, tapi mungkin agak di luar tema sedikit ya Ustadz. Tadi karena membahas tentang jihad, saya jadi keingetan perang gitu ya. Tapi saya penasaran pengen tahu feedback atau sudut pandang Ustadz seperti apa. Nah, beberapa tahun ini kan ada fenomena aksi boykot idealis yang Zionis itu ya Ustadz ya. Nah, secara tidak langsung ternyata itu sangat berdampak gitu ya pada perusahaan-perusahaan yang berkaitan. Di satu sisi kita mau support gitu ya tentang adanya boykot ini karena intinya goalsnya positif lah gitu ya kita mau support. Tapi di sisi lain kan dengan kita melakukan boykot ini banyak perusahaan itu bahkan melakukan layoff gitu ya untuk karyawannya. Nah, apakah tindakan ini itu termasuk zolim juga karena kita melakukan aksi boykot ini atau bagaimana Ustadz dari sudut pandangnya? Baik, Bapak sekalian, ketika kita bicara tentang aksi boykot, ya, kita banyak atau disudutkan dengan diminta untuk mempertimbangkan orang-orang yang mungkin terdampak dengan perusahaan-perusahaan yang terboikot yang kemudian tutup. Gitu. Tapi kalau kita mau fair, mau adil, pernahkah kita juga memikirkan orang-orang saudara kita di Palestina sana, ya kan, yang dibunuhi, dibantai, digenosida oleh Yahudi Israel, oleh Israel, Zionis Israel, dengan dukungan perusahaan-perusahaan itu. Mereka mati, yang ini bukan mati Pak. Seandainya tutup, di layoff, mereka tidak mati. Mereka hanya kehilangan sebahagian dari nikmat dunianya. Sementara yang di Palestina kehilangan nikmat terbesarnya. Apa itu? Kehidupan. Orang yang kehilangan pekerjaan masih bisa hidup. Masih bisa. Negerinya tidak hancur seperti Palestina. Dia masih punya banyak peluang untuk mencari nikmat dan rezeki Allah yang terbentang di mana-mana. Gitu. Tapi kan sulit. Ya, berpayah-payah sedikit. Tapi ketahuilah, kepayahan kita tidaklah lebih payah daripada kepayahan saudara kita yang ada di Palestina. Kan gitu. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika kita sadari bahwa yang memberi kita makan itu bukanlah perusahaan di mana kita bekerja. Yang memberi kita makan dan penghidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allazi huwa yut'imuni wa yashkin.
Dialah Allah yang memberiku makan dan minum. Bukan. Bukan makhluk yang memberi kita makan. Oh, tapi kan kalau seandainya perantaraan makanan itu melalui makhluk yang Allah tunjuk, ketika makhluk yang Allah tunjuk itu tidak ada, apakah kemudian Allah tidak akan menunjuk makhluk yang lain untuk menjadi sebab sampainya nikmat Dia kepada kita? Nggak mungkin, Pak. Ya, Allah ketika Dia sudah nikmat itu menjadi milik kita, maka ada atau tidak ada si messengernya, akan ada messenger yang lain. Bahkan jika tidak ada lagi messenger yang lain, maka bukan tidak mungkin Allah yang menurunkannya langsung dari langit. Sebagaimana Allah memberikan makanan kepada Bani Israel. Ya kan? Kan itu yang namanya manna wassalwa, itu kan benar-benar turun dari langit. Gitu. Sebagaimana seorang Maryam ketika ya kan pamannya Zakaria bertanya, dari mana kau dapatkan makanan itu? Apa jawaban Maryam? Tuhanku yang memberikanku makan. Kenapa dia katakan Tuhan? Karena emang nggak ada makhluk yang nganterin. Ada aja di situ makanan. Seperti itu. Ah itu kan Ustadz muluk-muluk. Yang muluk itu jangan ditutup kemungkinannya untuk terjadi. Iya. Karena ketika menutupnya berarti kita menutup kuasa Allah. Dan menutup kuasa Allah, dia akan menutup harapan kita kepadanya. Padahal Allah perintahkan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang nggak mau tahu dengan urusan yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Sehingga ketika nanti di yaumil akhir, kita baris di barisannya umatnya Nabi Muhammad, kita diusir, Pak. Yang ngusir bukan security, yang ngusir Rasulullah langsung. Siapa kamu? Aku umatmu, kamu bukan umatku, kata Rasulullah. Gitu. Jadi lebih takut mana kita? Nggak dianggap sama Nabi atau nggak dianggap sama makhluk. Gitu. Jadi jangan bayangin buruk layoff-nya. Bahwa layoff itu ketika dia takdirnya layoff, maka mau ada boykot atau enggak, dia akan layoff juga kok. Paham maksud saya? Ya. Jadi mau nggak ada boykot, kalau emang dia takdirnya layoff, dia akan layoff kok. Gitu. Dengan sebab yang lain. Seperti itu. Maka jangan pernah sibuk dengan sebabnya. Ya. Seperti itu. Begitu Pak paling tanggapan saya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Ya, alhamdulillah, brother dan sister fillah, ya kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, apalagi ini di bulan Ramadan yang penuh berkah. Ya, sekali terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Sekali banget. Oh ya. Jadi insya Allah besok hari untuk Ustaz Ahwat tetap ada kajian yang kesampaikan oleh Ustazah Indedari di ruangan 3S. Jadi harapkan teman-teman sister bisa menghubungi rekan-rekan yang lain agar lebih ramai seperti itu. Karena yang berada tidak bisa ikut gitu. Oke, itu saja teman-teman. Semoga kajian ini terus menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.